Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dalam pelajaran PPKN bersama Ustada Erlita Febi Artantias. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, Ustada berharap kalian bisa menjelaskan hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan baik, menjelaskan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, serta kalian bisa menganalisis dinamika pelanggaran hukum dan upaya penyelesaiannya dengan baik. Baik, untuk awal pertama kita akan belajar tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Sebelum itu, Usada akan mengingatkan pada kalian tentang pengertian hukum. Apakah kalian masih ingat tentang pengertian hukum? Nah, untuk menjawabnya, Usada akan ingatkan kalian tentang norma-norma yang sudah kita pelajari di kelas sebelumnya. Kita masih ingat bahwa di negara kita ada 4 norma yang berlaku dan diakui. Yang pertama adalah norma agama, bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan sanksinya bagi yang melanggar berupa siksa neraka. Kemudian ada norma kesusilaan. Norma ini bersumber dari hati nurani dan bila yang melanggar, sanksinya dia akan merasa bersalah. Kemudian yang ketiga ada norma kesopanan. Norma ini bersumber dari masyarakat dan sanksinya bagi yang melanggar dia akan dikucilkan atau diasingkan. Nah, yang terakhir adalah norma hukum. Nah, norma hukum ini berbeda dari ketiga norma yang telah Ustada sebutkan tadi. Norma ini dibuat oleh lembaga yang berwenang, sifatnya memaksa, dan sanksinya tegas. Norma hukum atau biasa disebut dengan hukum ini bersumber dari negara dan sanksinya bisa berupa pidana atau kurungan penjara. Baik, setelah kita mengetahui pengertian dari norma, maka kita bisa mengambil pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang arti hukum, yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa. Di dalam faktor pembuatan hukum, kita memerlukan otoritas atau kewenangan negara sebagai faktor pentingnya. Yang kedua, hanya institusi tertentu yang bisa membuat hukum termasuk undang-undang. Kemudian lembaga yang membuat hukum telah diberi wewenang untuk melakukannya dan ada sanksi bagi yang melanggar hukum dan sanksi itu dijatuhkan oleh pihak yang diberi otoritas atau kewenangan oleh negara. Nah, kita bisa mengingat kembali penggolongan hukum yang ada di negara kita. Ada hukum menurut wujudnya, yaitu dibagi menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum menurut tempat berlakunya dibagi menjadi hukum nasional, internasional, hukum asing, hukum gereja. Sedangkan menurut waktu, hukum dibagi atas ius constitutum, ius constituendum, dan hukum alam atau hukum antar waktu. Kemudian ada hukum pribadi, di mana hukum ini dibagi menjadi hukum satu golongan, semua golongan, dan antar golongan. Setelah itu ada hukum menurut isinya, dibagi menjadi hukum publik serta hukum privat atau perdata. Nah, yang terakhir ada hukum menurut tugas dan fungsinya yang dibagi menjadi hukum material dan formal. Ustada berharap kalian sudah mengerti tentang pengertian serta contohnya masing-masing dari penggolongan hukum yang ada. Baik anak-anak, sekarang perhatikan gambar di samping ini. Ada ketiga gambar tentang pelanggaran hukum. Nah, ini ada siswa yang berboncengan lebih dari satu orang dan dia tidak memakai helm, ya, mungkin kendaraannya juga tidak lengkap. Ya, yang kedua ada seorang laki-laki yang ingin mencuri sepeda motor dan yang ketiga ini ada kasus narkoba. Nah, menurut kalian, setelah kalian melihat gambar tersebut, nah, menurut kalian siapa yang salah dalam kejadian tersebut? Apakah aturan hukumnya yang kurang lengkap dalam mengaturnya? Ataukah aparat penegak hukum yang kurang adil? Ataukah masyarakat yang kurang memiliki kesadaran hukum? Nah, untuk menjawabnya, kita perhatikan kembali
kita ingat-ingat kembali apa sebenarnya yang dimaksud dengan pelanggaran hukum. Apakah kalian sudah mengetahuinya? Kalau masih belum, Ustazah akan tayangkan gambar untuk kalian jawab. Dari ketiga gambar A, B, C, menurut kalian mana yang termasuk pelanggaran hukum di jalan raya? Baik, kita kritisi satu-satu anak-anak. Sekarang gambar A. Gambar A apakah ini termasuk pelanggaran hukum? Ada sekelompok orang yang menyeberang di jalan tepat di dalam zebra cross. Ini tentunya bukan termasuk pelanggaran hukum. Bahkan ini wujud dari kepatuhan terhadap hukum. Kemudian gambar B. Gambar B kita akan melihat parkiran sepeda motor yang berderet secara rapi di pinggir jalan. Namun sayangnya mereka parkir tepat di marka jalan yang bertuliskan P dicoret. Nah, ini seharusnya mereka tidak boleh parkir di sini. Nah, ini termasuk pelanggaran hukum. Kemudian ada gambar C. Gambar C ini ada sekelompok pengendara sepeda motor di mana mereka berhenti pada lampu merah tepat di zebra cross yang seharusnya ini untuk digunakan pejalan kaki untuk menyeberang. Nah, berarti yang salah adalah gambar B dan C. Baik, setelah mengamati gambar-gambar yang sudah Ustazah sajikan, tentunya kalian bisa mendefinisikan tentang pelanggaran hukum. Baik, pelanggaran hukum kita bisa definisikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Bisa disebut sebagai kejahatan dan pelanggaran. Nah, kita lihat gambar di samping ini. Apa bedanya tentang pelanggaran dan kejahatan? Kalau kita lihat gambar pengendara sepeda motor ini termasuk pelanggaran karena hukumannya ringan, ya, hanya berupa denda. Nah, beda dengan kejahatan. Kalau kejahatan hukumnya bisa berupa pidana, penjara. Nah, kita lihat ini ada jenis-jenis kejahatan. Ada di sini ada korupsi, pencurian sepeda motor, narkoba, kemudian perjudian. Nah, ini termasuk kejahatan karena sanksinya sangat berat. Nah, penggolongan tipe kejahatan ada 8, yaitu kejahatan perorangan dengan kekerasan, kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu, kejahatan politik, kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan konvensional, kejahatan terorganisir, serta kejahatan profesional. Nah, untuk mengantisipasi adanya pelanggaran hukum, maka dalam suatu negara diperlukan lembaga-lembaga penegak hukum. Mari kita amati lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Polri, bisa kita sebut dengan Kepolisian Republik Indonesia. Nah, tugas dan wewenang Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ada juga yang kedua lembaga penegak hukum Kejaksaan Republik Indonesia, di mana menurut pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dijelaskan tugas dan wewenang kejaksaan itu ada 3, yaitu bidang pidana, bidang perdata, dan bidang tata usaha negara. Tugas jaksa bisa dilihat, ini ada 5 tugas jaksa, yaitu jaksa sebagai penyelidik, jaksa penyidik, jaksa penuntut umum, jaksa eksekutor, dan jaksa pengacara negara. Baik, sebelum kita ke penegak hukum lain, Ustazah ingin kalian mengamati skema persidangan di bawah ini. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam skema ini, di sini ada yang disebut hakim ketua di tengah ini, kemudian hakim anggota di sebelah kanan kiri, ada yang namanya panitera, kemudian ada pula jaksa penuntut umum, ada advokat, dan ada terdakwa. Nah, ini adalah
lembaga kekuasaan kehakiman. Nah, di mana kekuasaan kehakiman ini kekuasaannya itu merdeka dan dia berguna untuk menyelenggarakan peradilan, untuk menegakkan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, di dalam kekuasaan kehakiman tentu ada yang namanya hakim. Nah, tugas hakim adalah menerima, memeriksa, serta mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya. Nah, kita beralih anak-anak ke tugas advokat. Nah, ini ada lembaga penegak hukum yang lain yaitu advokat, di mana tugasnya kita bisa ambil kesimpulan adalah untuk membantu terciptanya suatu proses peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, serta tercapainya penyelesaian perkara secara final. Nah, itu tugas inti dari advokat. Nah, kita ingat-ingat kembali struktur ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen. Nah, hari ini kita tidak belajar tentang kekuasaan eksaminatif yang dipegang BPK atau kekuasaan eksekutif yang dipegang Presiden, atau pula kekuasaan legislatif yang dipegang oleh MPR, DPD, dan DPR. Namun kita akan belajar tentang kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Di mana di bawah Mahkamah Agung, di sini ada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, serta lingkungan peradilan tata usaha negara. Baik, sekarang kita beralih ke tugas dan wewenang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Pada intinya, Mahkamah Agung itu mempunyai fungsi peradilan, pengawasan, pengatur lembaga peradilan, fungsi penasehat, dan administratif. Sedangkan MK, mereka punya fungsi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 45, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran parpol, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Serta lembaga kehakiman yang terakhir adalah Komisi Yudisial, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di MA, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, serta tugas dan wewenangnya adalah menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim. Baik, anak-anak, sampai di sini penjelasan Ustadzah tentang bab 2. Nanti kita akan sambung lagi di materi yang selanjutnya, tetap di bab 2, tapi kita akan bicara tentang bagaimana penyelesaian kasus pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia, serta bagaimana negara memberikan perlindungan terhadap warga negaranya di bidang hukum. Baik anak-anak, untuk hari ini Ustadzah akhiri pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.